Dua, at-takabbur atau al-kibar, sombong dalam bahasa Arab, dalam bahasa Islam artinya dua. Satu, menolak nasihat. Yang kedua, merendahkan orang lain. Itu apa sih? Kalau nggak mau balas chat, itu bukan sombong. Sombong banget sih, chat aku nggak dibalas. Itu bukan sombong. Nggak ada definisi sombong balas chat. Sombong banget sih online tapi nggak di-read, sombong. Bukan gitu definisi. Makanya saya balik ke definisi dulu ya, biar kita nggak salah persepsi. Karena dari definisi muncul persepsi. Ketika definisi salah, persepsinya salah gitu. Orang sibuk nggak balas chat dibilang sombong. Saya sering dibilang sombong sama Bunda Nuris. Kenapa? Bukan sibuk sebetulnya. Saya bingung mau balas dari mana. Bunda Nuris, Ustaz, teman ini bisa nggak? Gimana ya ngomongnya ya gitu. Saya bilang nggak bisa, nanti Bunda Nuris sedih. Saya bilang bisa, saya takutnya berubah. Pernah berubah ya Bunda? Ini sedih ya Bunda, tangannya ya. Gara-gara bentrok ternyata. Jadi bukan sombong. Ya Bunda ya, bukan sombong. Atau saya pernah dibilang sombong gara-gara saya baca chatnya belum dibalas sama seseorang. Karena kan pas saya baca, kayak gini nih, tiba-tiba ada chat, saya baca nih. Udah gitu ada yang harus dikerjain, lupa besoknya, berhari-hari, berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Keingat lagi setelah dia chat lagi. Sombong banget ya, sekarang udah gak kenal lagi, kalau kita teman lama, misalnya gitu ya. Nah itu bukan sombong. Sombong itu definisi cuma dua dalam Islam. Satu, menolak nasihat yang baik, siapapun yang ngasih nasihat. Dan yang kedua, merendahkan orang lain. Kalau kita nggak merendahin orang, berarti nggak sombong. Kalau kita nggak nolak dinasihati, berarti nggak sombong. Walaupun delay dalam membalas DM dan chat. Saya pernah DM artis 5 tahun baru saya baca. Sampai dia unfollow saya. Saya DM balik, maaf ya baru dibaca, nggak dijawab lagi. Ya udahlah, gimana lagi orang saya jarang buka DM ya, baru kebaca lagi gimana. Contoh biru, ada berapa orang yang ini artinya bukan sombong. Nah, kalau orang tua nggak mau menerima nasihat anak, itu namanya sombong. Saya adalah orang tua, saya punya anak. Bahkan anak yang masih kecil, ya kalau Mutia yang ngasih saya saran atau kadang-kadang mereka ngasih tahu sesuatu, saya terima. Kenapa harus gengsi? Kalau saya gengsi nggak menerima mentang-mentang mereka anak saya atau masih kecil, saya sombong. Atau anak gadis saya gitu, Bapak, dan aku Bapak harus kayak gini. Lalu ada yang speak up nih. Ada yang ngomong gitu, Bapak menurut aku kayak gini. Oh ya Kak, maafin Bapak ya. Kalau masalah, kalau nggak salah, saya jelasin. Maksudnya gini kan gitu. Artinya, kalau saya tolak dia gara-gara saya merasa nggak pantas, dia nggak pantas nasihatin saya, kan dia anak saya, kan dia dan segala macam. Berarti saya sombong karena gengsi. Nggak boleh sombong sama anak. Karena itu salah satu teladan. Kalau kita bisa mendengar nasihat atau masukan dari anak juga akan tahu mendengar nasihat dari orang tua. Ini agak aneh, orang tua minta anak mendengar nasihat dia, tapi dia tuh susah banget dengan nasihat. Bahkan dari orang tuanya sendiri juga, dari kakeknya si anak. Setiap hari ngomongin kakeknya di depan anak. Tapi begitu dia nasihatin anak harus nurut. Sementara dia nggak mencontohkan nurut sama orang tua di depan anak. Kan ini nggak match nih. Harusnya orang tua, dia show your love, tunjukin, jangan ngomongin. Satu tingkah kita, satu sikap contoh kita, itu lebih baik daripada 1000 kalimat. Nyuruh anak sholat, ya sholat. Nyuruh anak jangan merokok, ya jangan merokok. Kamu jangan merokok, jangan kayak ayah, nggak bisa. Kalau ayah ngerokok, saya ngerokok dong. Fair, kan gitu kan? Saya sebetulnya pengen ngerokok sih. Cuman gara-gara saya nggak pengen anak saya ngerokok, saya nggak. Minimal vape. Saya pengen vape kan namanya nongkrong gitu kan. Vape gitu kan, atau saya di Mesir kan, shisha. Kalian tahu shisha? Yang dari botol itu, yang ada rasa apel segala macam. Saya tinggal di Mesir, sekalipun belum pernah nyoba shisha. Padahal di Mesir itu salah satu pusat shisha. Nggak ngerokok, nggak vape. Kenapa? Karena saya nggak mau anak-anak saya ngerokok. Jadi nggak bisa saya nasihatin, kamu jangan merokok ya, jangan kayak ayah udah terlanjur.
jangan gitu ngomongnya, tunjukkan, jangan ngomongin. Tapi ini sebetulnya pertanyaannya buat si anak sih, buat orang tua. Terus anak gimana Ustaz? Biar menghadapi orang sombong. Kadang menasihati seseorang itu gak harus langsung dari kita. Dalam menasihati itu kita juga harus bijak. Coba perhatikan siapa yang dia dengar. Misalnya ayah saya itu suka dengar tausiahnya Gus Kausar. Ya udah cari konten-konten Gus Kausar, kirim ke beliau. Karena yang dia dengar Gus Kausar. Anak ayah saya itu baru mau dengar kalau ngomongnya Ustaz Ali ya. Cari konten-konten Ustaz Ali, kasih ke beliau. Ayah saya tuh gak mau dengar kecuali Ustaz Abu Somad. Cari konten-konten luas, kirim ke beliau. Ayah saya tuh orangnya seneng banget sama Gus Bahar. Cari konten-konten Gus Bahar, kirim ke beliau.